Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dimanapun kalian berada. Salam dan bahagia dari saya Muhammad Afif Fauzi, calon guru penggerak angkatan 11. Dan pada video kali ini alhamdulillah sekali sudah sampai ke modul 2.1, dimana pada modul 2.1 ini materi-materi yang menurut saya sangat amat baru dan bisa sangat amat diterapkan pada nanti pembelajaran di kelas, dimana pada koneksi antar materi kali ini saya akan coba menjelaskan yang di awal adalah materi apa saja yang ada di materi modul 2.1, dimana materi ini adalah tentang pembelajaran diferensiasi. Memang melihat dari pembelajaran diferensiasi yang sudah banyak kita dengar, bahkan dari pertama kali digemingkan tentang kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi ini cukup sangat amat sering diutarakan atau disampaikan. Namun baru kali ini saya mendapat langsung materi pembelajaran diferensiasi secara detail dan juga spesifik, bahkan beserta contoh-contoh yang bisa diterapkan di sekolah. Dan juga di awal pertama kali saya mendapat materi pembelajaran diferensiasi ini, saya merasa memang jadi seperti ini pembelajaran diferensiasi, dimana awalnya saya sempat berpikiran bahwa ketika di kelas pembelajaran diferensiasi ini saya kira akan mempersulit kita atau akan membuat kita bingung. Dalam artian kita harus memperbanyak metode, kita harus menyikapi pembelajaran masing-masing individual murid gitu ya. Saya kira akan rumit, tapi malah ternyata metode pembelajaran diferensiasi ini yang tetap berpusat pada murid ini sangat membantu di pembelajaran. Kemudian juga tentang implementasi pembelajaran diferensiasi juga, setelah mengikuti materi ini saya merasa memang banyak hal-hal baru yang harusnya didapat di awal saya ketika menjadi guru. Maksudnya kenapa tidak dari dulu gitu, karena memang ini penting sekali ternyata melihat dari beberapa aspek yang dipelajari di modul ini. Dan juga dalam modul 2.1 ini, walaupun di awal saya merasa banyak tantangan ataupun banyak hal-hal baru yang harus dipahami mengenai konsep-konsep dasar, lalu kenapa harus berdiferensiasi gitu kan. Jadi memang tantangan di awal itu adalah menerapkan pemahaman saya atau meluruskan dulu pemahaman saya bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah suatu metode yang malah membantu guru di saat pembelajaran di kelas. Itu alhamdulillah sudah saya rasakan dan sudah coba saya pelajari. Dan alhasil beberapa kesimpulan yang saya dapat adalah pembelajaran diferensiasi ini sendiri merupakan serangkaian keputusan masuk akal ya. Ini harus menurut saya harus di titik poin keras masalah keputusan masuk akal. Keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kenapa saya bilang keputusan masuk akal itu sangat amat perlu digarisbawahi? Karena memang di fase ini atau di tahap ini kita sebagai guru akan menyikapi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Jadi memang menurut saya butuh yang namanya serangkaian keputusan masuk akal. Jadi bukan hanya teori-teori saja, tapi memang segala faktor-faktor yang terjadi di lapangan. Bahkan dari setiap guru yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi ini, mungkin pemahamannya dan penerapannya akan banyak yang berbeda. Itu walaupun nanti akan kita melihat dari pembelajaran diferensiasi ini, intinya akan mengaitkan atau akan terkait tentang yang pertama adalah tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka, yang dimana dalam kurikulum merdeka ini tujuan pembelajaran sudah tergambar jelas atau terlihat jelas pada CP dan juga TP. Kemudian yang kedua adalah merespon kebutuhan belajar murid. Ini adalah
Mungkin yang baru saya sadari bahwa saya lupa ketika datang ke kelas bertemu dengan berbagai macam murid, saya terlalu egois untuk menerapkan apa yang ingin saya ajarkan tanpa melihat murid itu dia butuh sesuatu dulu. Saya di awal itu saya lupa, sebelum pelajaran diferensiasi ini masuk di modul 2.1, saya sempat tidak memikirkan bahwa oh iya, ternyata murid itu yang dimana mereka masih anak-anak, belum punya jati diri, mereka harus dipenuhi dulu, harus direspon dulu kebutuhan belajarnya. Dimana nanti saya akan coba menjelaskan di saat selanjutnya untuk kebutuhan belajar murid. Kemudian dari pembelajaran diferensiasi juga akan menciptakan lingkungan belajar yang baik pastinya. Kenapa? Karena kita akan berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi lingkungan belajar yang ada di kelas maupun di luar kelas akan terjadi sangat amat seru bagi siswa, bukan bagi kita. Kembali lagi saya bilang bahwa sebagai guru kita tidak boleh egois gitu loh. Beberapa miskonsepsi juga sempat dipelajari di pembelajaran diferensiasi ini bahwa guru itu tidak bisa semena-mena, atau bahkan kita sebagai orang dewasa tidak bisa memaksa anak kecil gitu kan. Harusnya kita yang bisa lebih dewasa mengikuti gaya anak kecil. Jadi memang akan tercipta lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang dimana selanjutnya adalah manajemen kelas juga akan terasa efektif. Nanti tidak akan terjadi beberapa diskriminasi dari siswa. Walaupun saya sempat berpikir di awal bahwa diferensiasi ini akan menimbulkan diskriminasi siswa ya. Saya kira saya akan memisahkan antara, mohon maaf, si kurang dan si mampu. Saya kira seperti itu. Tapi ternyata menggolongkan itu atau memisahkan itu bukan semena-mena di kelas kita pisah belajarnya, namun malah kita akan membuat skenario. Nah ini yang kenapa harus saya bilang lagi, harus masuk akal. Jangan kita membuat suatu keputusannya itu yang membuat pembelajaran di kelas tidak efektif, ataupun malah tidak menciptakan lingkungan belajar yang tidak efektif atau tidak seru, tidak nyaman. Jadi memang butuh keputusan masuk akal untuk membentuk itu. Dan juga terakhir adalah penilaian berkelanjutan, di mana dalam pembelajaran diferensiasi ketika kita sudah menilai seseorang berdasarkan kebutuhannya masing-masing atau menilai murid berdasarkan kebutuhannya masing-masing, secara tidak langsung murid tersebut bisa kita nilai secara berkelanjutan, baik dari sebelum, pada saat pelaksanaan pembelajaran maupun sesudah dan hasilnya. Jadi kita akan berkelanjutan melakukan penilaian kepada murid. Karena apa? Karena kembali lagi nanti penilaian tidak serta-merta disamakan ke semua murid. Karena kan setiap murid pasti akan berbeda dari karakternya, dari kebutuhannya mungkin, atau dari minatnya. Seperti saya pernah mendengar salah satu filosofi mengatakan bahwa jangan pernah menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, nilailah ikan dari cara dia berenang. Begitupun dengan tupai, jangan pernah menilai tupai dari cara dia berenang, tapi nilailah tupai tersebut dari cara dia memanjat pohon. Seperti itu. Jadi ketika sudah tepat apa yang kita berikan, targetnya sudah pas, tujuan pembelajarannya sudah pas, jadi kita bisa menilai murid tersebut secara berkelanjutan, bahkan bisa kita tindak lanjuti dan juga refleksi dari murid-murid tersebut. Nah, kemudian setelah saya menyimpulkan, terbentuklah suatu pemahaman kembali bahwa murid itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi, atau kebutuhan yang harus coba direspon oleh para guru ketika guru mau menyampaikan atau menuntun siswa ke dalam pembelajaran. Kita tidak bisa
mencoba untuk mengajak siswa kalau kita tidak coba mencoba dekati mereka. Kita harus cari tahu dulu kebutuhannya apa. Kalau kita mau berjalan di tengah hujan, kita harus tahu dulu bahwa hujan itu basah, hujan itu banyak air, berarti kita harus menggunakan payung. Begitupun dengan pembelajaran. Ketika kita mau belajar di kelas, bertemu dengan berbagai macam murid, kita harus tahu murid ini itu bagaimana kesiapannya, bagaimana minatnya, bagaimana profil belajar murid. Jadi dari kebutuhan murid ini nanti akan terbagi menjadi 3 yang harus kita lihat. Yang pertama adalah kesiapan murid, di mana kita harus melihat sejauh mana pemahaman awal mereka, atau sejauh mana pemahaman pengetahuan dan juga keterampilan. Kita harus coba melihat dulu masing-masing dari murid bagaimana mereka mempunyai itu. Jangan pernah kita egois bahwa menyamaratakan pemikiran mereka. Kita sudah belajar di modul-modul sebelumnya bahwa setiap orang itu akan berbeda kodratnya, berbeda dasar kebutuhan dasar, berbeda perilaku yang dilakukan. Itulah mengapa kita perlu adanya melihat kebutuhan murid. Yang pertama ini yaitu kesiapan belajar. Kemudian yang kedua, minat murid. Minat murid sendiri lambat setiap waktu, bahkan minat kita juga ya. Setiap beberapa kurun waktu pasti berubah. Ini pun yang harus kita coba gali. Dalam kondisinya murid, apalagi saya di fase SMP, mereka ini masih dalam fase mencari jati diri. Masih mencari-cari di mana minatnya, di mana sebenarnya dia lebih disukai, bagaimana dia lebih tertarik. Jadi kalau kita sudah mencari tahu minat murid apa, mereka dengan sukarela akan mengikuti arahan atau pembelajaran yang kita berikan, karena memang sesuai dengan minat mereka. Dan yang ketiga itu melihat kebutuhan murid dari segi profil belajar murid. Mungkin di kelas itu ada murid yang menggunakan gaya belajarnya visual, atau gaya belajarnya audiotori, atau satu lagi kinestetik. Kita akan melihat apakah anak itu lebih senang ketika disuguhkan gambar-gambar, atau mereka lebih senang ketika disuruh mendengarkan lagu-lagu atau nyanyian, atau bahkan ada beberapa murid yang mungkin akan lebih senang belajar dengan langsung praktek. Jadi profil belajar murid ini kita lebih benar-benar mengenal siswa atau murid secara personal. Kita harus tahu dulu, kita harus lihat dulu. Kalau memang anak ini kurang suka belajar atau mengerjakan tugasnya, atau dalam proyek pengerjaan tugasnya dia tidak suka bersama-sama dengan teman dalam artian berisik misalkan, atau di tempat ramai, biarkanlah dia coba mencari tempat yang lebih nyaman. Yang penting masih dalam kondisi pantauan guru. Seperti itu. Nah, dari mana kita bisa tahu kebutuhan murid? Yang jelas dari pembelajaran diferensiasi saya juga mempelajari yang namanya pelaksanaan asesmen. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi ini kita sangat butuh sekali yang namanya asesmen, atau kita juga biasa mengenalnya penilaian ya. Jadi kita akan melakukan beberapa penilaian. Kenapa harus dilakukan penilaian? Ya ini karena kita harus tahu bagaimana kesiapan murid, bagaimana minat murid, bagaimana profil belajar murid. Mungkin kita harus melakukan ketika sebelum pembelajaran kita harus melakukan pra pembelajaran atau pra pelaksanaan pembelajaran, kita lakukan asesmen. Lalu juga nanti ada yang namanya asesmen formatif. Kita bisa melaksanakan asesmen atau penilaian pada saat pelaksanaan pembelajaran, dan itu dalam hal untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi belum final. Jadi saat pelaksanaan pembelajaran kita tahu bahwa murid akan belajar dan belajar. Kita harus menuntut mereka, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan, dan kita harus memberikan bahwa kesalahan itu adalah hal wajar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mencari tahu kesalahan itu di mana, lalu memberikan banyak kembali lagi kepada murid bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar, mengembalikan identitas mereka sebagai murid, dan juga
kita harus melakukan perbaikan dari hasil asesmen formatif tadi. Seperti itu. Baru terakhir, setelah pembelajaran akhir bab atau akhir beberapa bab ataupun bahkan akhir semester, kita bisa melakukan yang namanya asesmen sumatif. Di mana di sini kita akan benar-benar melihat hasil akhir siswa. Apakah selama kita pembelajaran, apakah selama yang sudah kita berikan di kelas bisa dimaksimalkan, bisa benar-benar dituntaskan oleh siswa. Melihat tadi yang sudah kita coba penuhi dari kebutuhan muridnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau saya diarahkan untuk mengkaitkan antar materi dari modul-modul sebelumnya, memang di pembelajaran diferensiasi ini saya sudah mulai terbentuk kerangka-kerangka berpikir saya ke depannya, dimana memang sebelumnya saya sudah menjelaskan di beberapa penjelasan sebelum saya tadi ya, penjelasan saya sebelumnya bahwa ketika kita mau menerapkan pembelajaran di kelas, kita harus menuntun siswa sesuai kodratnya, sesuai pada modul 1.1. Lalu kita juga harus melakukan pendekatan kolaboratif, kita harus coba untuk adaptasi, ya gak? Nah, itu merupakan nilai dan peran guru penggerak. Masuk di sana di modul 1.2. Sebagai peran guru penggerak, kita memiliki nilai yang harus kita terapkan. Dan juga visi-visi guru penggerak. Kita mau menanamkan suatu hal yang bersifat visi, tujuan, apa yang mau kita terapkan. Bisa kita lihat dari bentukan-bentukan tujuan pembelajaran. Ini kan terkait dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Seperti itu. Dan budaya-budaya positif yang pasti ditimbulkan dari pembelajaran diferensiasi ini. Ketika kita mulai melihat murid dari kebutuhannya masing-masing, kembali lagi berdasarkan kodrat-kodrat mereka, maka alhasil budaya positif mulai bisa kita bentuk. Kita bisa coba untuk merestitusi, kita coba untuk melakukan perubahan-perubahan di lapangan, bagaimana kita menyikapi para murid, seperti itu. Jadi memang budaya positif ini juga sangat amat bisa diterapkan pada pembelajaran diferensiasi. Dalam hal asesmen formatif, saya bilang tadi, ketika perbaikan hasil belajar itu juga bisa diterapkan. Jadi keterkaitan antar materi dari modul 1, 2, 3, 4 saya kira sudah amat terkait atau sudah amat mendukung untuk landasan saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi memang ketika pada modul ini saya mulai paham kenapa saya harus belajar filosofi pendidikan, kenapa saya harus belajar nilai dan peran guru penggerak, kemudian harus punya visi guru penggerak, dan juga terakhir modul 1.4 itu tentang budaya positif. Karena memang ini tuh saling terhubung satu dan lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari pembelajaran ini juga, pembelajaran diferensiasi ini juga, saya mulai bisa memfasilitasi banyak hal tentang yang berorientasi kepada murid. Jadi kita bisa lebih dekat dengan murid, kita tidak terlalu lelah untuk memaksakan kehendak kita, dimana kita berharap semua anak pintar. Tidak. Pada pembelajaran diferensiasi cukup semua anak mencapai tujuan pembelajaran. Dari mana nanti kita akan melihat beberapa contoh pun dalam modul ini sudah dipelajari bahwa kita bisa menggolongkan sesuai skenarionya, kita bisa berdiferensiasi berdasarkan kontennya, atau kita bisa berdiferensiasi berdasarkan produknya. Ada 3 diferensiasi yang bisa kita terapkan pada kelas ataupun pembelajaran kita kepada murid. Mungkin memang di awal kembali lagi saya infokan bahwa sangat amat cukup memakan waktu untuk memahaminya, karena untuk memahami diferensiasi konten, memahami diferensiasi proses, memahami diferensiasi produk, kami selaku calon guru penggerak harus banyak baca ulang kembali. Karena kan saat kita
coba untuk mendiferensiasikan proses apa sih harus dibedakan? Apakah proses mereka harus dipisah belajarnya? Ternyata tidak, tetap mereka belajar di satu kelas yang sama, mereka mendapatkan materi yang sama, namun nanti mungkin asesmen formatifnya ataupun penilaiannya dibuat berjenjang berdasarkan kebutuhan murid itu sendiri. Nah, kalau diferensiasi konten apa? Apakah kita harus membebaskan mereka mencari apapun tanpa kita harus mengajar? Apakah kita ketika berdiferensiasi konten kita jadi nggak usah ngajar, siswa harus nyari sendiri konten? Tidak. Dan kita selaku guru melihat kebutuhan apa yang ada di kelas tersebut. Ketika memang kelas tersebut ada 3 tipe murid gaya belajarnya, visual, audio, dan estetik, kita bisa coba terapkan, berikan konten-konten atau materi-materi pemahaman yang bisa dipenuhi oleh, yang bisa dipahami oleh setiap murid sesuai dengan gaya belajarnya. Itu baru dinamakan diferensiasi konten. Tetap tujuan pembelajaran sama, tetap tujuan pembelajaran diharapkan itu sama sesuai dengan yang sudah kita bentuk. Dan yang terakhir, diferensiasi produk itu lebih melihat ke arah produk apa yang dihasilkan siswa, dalam artian siswa mau mempresentasikannya, mau menampilkan hasilnya dalam bentuk apa. Mungkin yang visual akan banyak menghasilkan produk-produk yang sifatnya menggambar, mereka mempresentasikan tujuan pelajaran dalam gambar-gambar, atau yang auditori mungkin mereka lebih senang berbicara, presentasi, dan lain-lain yang semua bersifat audio. Atau bahkan yang kinestetik, mereka lebih senang mempraktekkan menggunakan media, menggunakan alat peraga mungkin, atau menggunakan permainan-permainan, gerakan-gerakan, pemahaman yang bisa mereka lakukan. Jadi memang tiga diferensiasi ini bisa kita lakukan baik satu persatu maupun keseluruhannya langsung dalam kelas. Kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan di kelas tersebut. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan saya pada keterkaitan antar materi pada modul 2.1 dan modul-modul sebelumnya. Yang jelas memang pembelajaran diferensiasi saat ini pun sedang saya bentuk, sedang coba saya kembangkan, sedang lagi dan lagi saya akan coba untuk terapkan di kelas, karena memang melihat dari beberapa contoh, beberapa diskusi, beberapa elaborasi yang sebelumnya, bahwa memang pembelajaran diferensiasi ini bisa menghasilkan pembelajaran yang optimal. Kenapa? Karena kembali lagi kita menuntun siswa pada kodratnya masing-masing. Kita melihat tujuan pembelajaran mereka sesuai kebutuhan belajarnya atau kebutuhan murid masing-masing. Bukan apa yang kita harapkan, tapi apa yang bisa dimaksimalkan murid dalam belajaran. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan ataupun teman dimanapun yang sudah mendengar video saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.